Baik, silakan Pak Syukri membaca beberapa ayat suci Al-Quran. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم. Baik Pak Syukri, kita mulai ujiannya. Yang pertama saya ingin memastikan hal apa saja yang telah Bapak persiapkan untuk ujian kita hari ini. Yang pertama sekali yang saya persiapkan ya kesiapan diri saya, menyangkut yang pertama dari mental saya, yang kedua menyangkut dengan pembelajaran yang telah saya belajar selama PPG, dan tentunya dalam hal ini khusus ya pedagogiknya tentang RPP-nya. Baik, tentang LPP ya salah satunya ya. Saya ingin Bapak memberikan satu contoh bagaimana cara Bapak mengembangkan RPP itu, terutama di indikatornya, ya, penyusunan indikator yang berorientasi pada HOT. Baik. Nah, sebelum saya menjawab lebih lanjut, ada baiknya saya menjelaskan dulu HOT. HOT itu adalah proses pembelajaran yang lebih dikedepankan, yaitu cara berpikir kritis. Yang di situ ada yang namanya menganalisis, mengevaluasi, dan juga mengkreasi ataupun menciptakan. Nah, tentu di dalam membuat sebuah RPP untuk mendapatkan ataupun RPP yang ada hotnya yang saya buat, nanti Bapak boleh lihat di RPP saya yang pertama. Di situ di dalam proses pembelajaran inti ada yang namanya berpikir kritis. Berpikir kritis salah satunya yaitu dengan cara menanyakan beberapa soal atau siswa sendiri yang bertanya tentang materi-materi yang saya ajarkan. Dalam aspek indikator Pak Syukri, coba diberikan contohnya ya, dari aspek misalnya indikatornya saja. Yang berkaitan dengan menganalisis ayat yang berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 4. Nggak perlu dicontohkan Pak Syukri, cukup Pak Syukri memberikan gambaran indikatornya ada berapa dan apa saja yang arahnya ke HOT. Ya, salah satunya yaitu menganalisis ayat-ayat yang berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Ada berapa indikatornya? Indikator yang saya buat di RPP, kalau tidak salah saya ada 5 atau 6. Saya masih tidak buka ini sekarang. Sebenarnya kan dipersiapkan RPP-nya, kan kita ini kan kemarin untuk mempersiapkan RPP-nya. Saya ingin melihat artinya dari 6 itu ada berapa indikator yang arahnya memang betul berpikir HOT. Nah, ini harus kita ini kan. Oke, baik. Tadi di dalam langkah pembelajaran kan ada materi-materi yang diajarkan berdasarkan dokumen kurikulum ya. Jadi ada kategori faktual, konseptual, dan prosedural. Bisa tidak Bapak berikan contoh mana sih materi yang masuk ke konsep faktual, konseptual, dan prosedural? Kalau faktual itu yaitu proses pembelajaran yang mana guru memberikannya sesuai dengan fakta-fakta yang ataupun realita yang ada di sekitar lingkungan peserta didik. Dia mengangkat isu-isunya itu berdasarkan isu faktualnya, mengaitkan pembelajaran itu berdasarkan isu-isu faktual.
contoh di materi yang Bapak ajarkan, yang faktual itu apa? Ya, kalau materi saya mengimani kepada kitab-kitab Allah, nah kita bisa mengangkat misalnya bagaimana uh, fakta ataupun realita yang hari ini, uh, maksudnya sejauh, kalau saya bertanya kepada siswa sejauh mana ataupun seberapa banyak kemampuan ataupun orang-orang yang hari ini mengimani ataupun merealisasikan ataupun mengaktualisasikan nilai-nilai beriman kepada kitab Allah. Nah, mereka pasti akan berpikir, di situ akan mengandung yaitu berpikir kritis, critical thinking. Oke, baik Pak Syukri. Dalam proses pembelajaran tentunya Bapak juga melakukan evaluasi ya. Benar. Aspek evaluasi apa saja yang Bapak lakukan? Ya, kalau di evaluasi yang namanya penilaian itu sudah pasti ada aspek sikap, ada aspek pengetahuan, dan juga ada aspek keterampilan. Bapak bisa memberikan contoh misalnya yang sikap itu, yang keterampilan itu apa saja yang Bapak amati? Ya, kalau keterampilan itu contohnya ya portofolio. Portofolio yang menjadi indikator penilaiannya bagaimana? Ya, kalau kita buat angket soal indikatornya yaitu menyangkut dengan materi yang diajarkan. Indikatornya siswa mampu bisa membaca Al-Quran. Nah, itu indikator pada sikap. Enggak, indikator di keterampilan Pak Syukri. Ini kan misalnya di keterampilan itu ada ring nilainya 1 sampai 4. Kita bisa memberikan nilai 4 ke siswa. Hal apa saja yang harus dimiliki oleh siswa itu sehingga dia bisa kasih nilai 4? Iya, salah satunya ketika misalnya kita ingin mendemonstrasikan ayat Al-Quran, salah satunya yaitu ketika dia mampu membacakan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan iman kepada kitab Allah. Jadi kalau begitu nilainya 4. Kalau 3? Kalau 3 dia mampu tetapi dia tidak sempurna. Berarti di 4 itu harus ditambahkan Pak Syukri, mampu dan sempurna serta makrajal hurufnya benar. Iya. Jadi artinya harus ada perbedaan, bukan hanya mampu saja, tapi di 3 kita melihat yang lain. Nah, jadi ada yang 2 juga demikian nantinya. Itu ya Pak Syukri ya. Bagaimana pemahaman guru reflektif itu menurut Pak Syukri? Ya, kalau yang dikatakan refleksi itu bukan refleksi Pak Syukri, guru yang reflektif. Iya, yaitu guru yang memang dia bisa diberikan penilaian-penilaian oleh siswa. Salah satunya, misalnya siswa ingin memberikan penilaian kepada guru, nah itu dia bisa menerima. Jadi yang reflektif itu yaitu guru berperan dengan siswa bukan hanya di dalam proses pembelajaran, tetapi di luar proses pembelajaran juga dia melakukan pendekatan-pendekatan. Tidak ubahnya guru itu seperti teman sejawat, bisa tempat dia berbagi, bukan hanya di dalam proses pembelajaran. Oke, baik. Berarti guru yang reflektif itulah guru yang memahami karakter siswa, memahami permasalahan-permasalahan pada siswa, begitu ya Pak Syukri ya? Iya. Baik Pak Syukri, kita cukupkan. Oke Pak, makasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.